Halo Sobat Misioner, bersama dengan saya Diakon Dudu. Mari kita merenungkan Sabda Tuhan pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Bacaan Injil akan diambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 35 sampai 43. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat misioner yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki akhir dari kalender liturgi, puncak dari tahun liturgi, yakni pada hari raya Tuhan kita Kristus Raja Semesta Alam. Pada bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Injil Lukas mengisahkan tentang Yesus yang tergantung di salib. Jika kita perhatikan bersama, ada beberapa pihak yang nampak tidak menyukai Yesus. Mereka mengejek, mengolok-olok, menertawakan, bahkan sampai menghujat dia. Mulai dari pemimpin-pemimpin bangsa, prajurit-prajurit, dan penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus, yang ada di samping Yesus. Penjahat itu pun menghujat Yesus. Namun demikian, seorang di sebelah yang disalibkan bersama dengan Yesus, seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus, mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Yesus akan datang sebagai Raja. Dan penjahat ini rasanya menjadi penjahat yang beriman. Ia dengan kerendahan hatinya mengakui Kristus sebagai Raja. Memang benar Yesus adalah Raja, akan tetapi jika kita lihat kerajaan yang dimana Yesus sebagai Raja, Yesus yang memimpin, itu berbeda halnya dengan kerajaan-kerajaan dunia. Kerajaannya tidak sama seperti kerajaan-kerajaan dunia. Ada saatnya kerajaan dunia itu akan mengalami kemunduran, akan mengalami kehancuran. Tetapi berbeda halnya dengan kerajaan Allah. Kerajaan yang dipimpin oleh Kristus sebagai Raja. Artinya kerajaan dunia itu akan binasa, kerajaan dunia akan binasa, sedangkan kerajaan
yang dipimpin oleh Kristus sebagai Raja itu tak akan berkesudahan dan tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk mengakui iman kepercayaan kita dan meneguhkannya bahwa kita percaya dan yakin di dalam pengakuan iman kita bahwa Kristus adalah Raja semesta alam. Kristus sebagai Raja yang menyelenggarakan kehidupan. Kristus sebagai sang sumber kehidupan. Pada saat tergantung di kayu salib, kita lihat bahwa Yesus Kristus sama sekali tidak ada kehendak untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan ketika ada orang yang mengatakan, "Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami." Ya, Kristus tidak ada maksud sama sekali untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bahwa makna salib yang ada, yang kita lihat bersama, bahwa salib, wafat Kristus di kayu salib itu demi keselamatan seluruh umat manusia. Yesus mau wafat bagi kita dan menebus dosa-dosa kita. Maka dari itu kita dapat mengingat doa Tuhan. Doa Tuhan dalam doa Bapa kami, di mana Kristus sendiri mengajarkan kepada kita akan kata-kata, "Datanglah kerajaan-Mu." Artinya, seruan kita di dalam doa Bapa kami mengharapkan bahwa kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus akan sampai kepada kita. Meskipun demikian, akan ada perjuangan yang akan kita alami bersama, yang akan kita usahakan, di mana kita berjuang antara daging dan roh. Kita semua terus berjuang agar Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh meraja di dalam hati kita. Tuhan Yesus sungguh-sungguh menuntun, membimbing, dan menyertai di dalam setiap langkah laku hidup kita. Oleh karena itu, sobat misioner yang dikasihi Tuhan, semoga melalui pewartaan Injil ini, iman kita semakin diteguhkan. Dan oleh karena kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia, kerajaannya di dunia ini, semoga kita semua dapat menyebarkan damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita oleh Roh Kudus kepada sesama kita. Tuhan memberkati.